Jumpa lagi untuk materi selanjutnya pada hak PVT. Sekarang subjek hak PVT, kemarin sudah saya berikan sedikit. Pada prinsipnya bahwa subjek hak PVT adalah pemulia, adalah orangnya. Tapi bisa juga adalah perusahaannya, badan hukumnya, atau instansi lainnya. Itu pemulia. Karena apa? Bisa jadi orang tadi itu bekerja pada perusahaannya. Bisa jadi bekerja pada institusinya. Atau bisa jadi hasil dari pemikiran tadi itu sudah dijual. Jadi kadang-kadang belum didaftarkan dijual. Ada yang mau dan laku. Itu termasuk subjek hak PVT-nya. Kemudian, jika dalam hubungan pekerjaan, sebuah perusahaan, lembaga atau institusi, di dalamnya ada pegawainya, ada karyawannya, maka karyawannya tadi itu, pegawainya tadi itu, sebenarnya dia hanya sebagai pelaksana. Subjeknya tetap ada pada perusahaannya, pada institusinya. Tapi ingat, orang-orang tadi itu punya hak moral. Dalam pendaftaran, nama orang yang langsung melakukan kegiatan pemuliaan, namanya tetap harus disebutkan sebagai penghormatan atas jerih payah pemulia manusia yang sebenarnya. Kemudian ada juga karena pesanan. Jadi misalnya saya pesan kepada suatu lembaga, perusahaan swasta, dia bergerak dalam bidang bikin benih. Saya pesan bikinkan benih apa? Benih kacang panjang yang warnanya itu warna pelangi, merah, kuning, hijau. Bisa Pak. Maka itu pada prinsipnya pemegang hak PVT-nya ada pada pemesan. Saya yang pesan. Kan nggak gratis pemesan, bayar biasanya. Jadi kalau ada pemesanan, maka sebenarnya yang punya hak PVT nantinya adalah yang pesan. Kacang panjang warnanya hijau, monoton, nggak menarik. Saya pesen dibikinkan kacang panjang yang warnanya warna pelangi, merah, kuning, hijau, dan seterusnya, sehingga warnanya menarik, indah. Dibikin masakan, bentuknya bagus. Anak-anak senang makan sayur jadinya, misalnya. Tapi bisa jadi tidak seperti itu. Karena apa? Ada perjanjian begini. Saya hanya pesen tanaman kacang panjang warna pelangi, tapi dengan catatan perusahaan saya pesen tadi yang pegang hak PVT-nya boleh saja kalau setuju. Artinya bahwa pemegang hak PVT-nya pada perusahaan di mana saya pesan. Tentu harganya kalau saya beli ya relatif murah. Karena apa? Pemilik perusahaan tadi itu dia akan menjual kemana-mana kepada siapapun dan itu menguntungkan. Sekarang pemegang hak PVT haknya adalah ya memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor, menjual, atau dipakai sendiri, memberikan lisensi, silakan. Itu hak PVT. Haknya adalah memproduksi, memperdagangkan, menjual, mengimpor, mengekspor, memproduksi sendiri, memberi
izin atau lisensi. Nah, sekarang termasuk apa tadi? Hak-hak tadi termasuk turunan esensial, turunan langsungnya. Jadi misalnya saya tadi pemilik benih, benih ya, benih padi yang tegak lurus, gabahnya padinya tidak merunduk misalnya. Kalau pemegang haknya saya, kalau ada orang lain beli benih dari saya, beliau yang beli benih dari saya itu berhak atas padi yang ditanam tadi itu. Dia dipanen, dibikin nasi, dipanen, digiling, dijual sebagai beras, dia berhak. Tetapi pembeli benih dari saya yang ada hak PVT-nya, pembeli tadi itu tidak berhak untuk memperdagangkan padi tadi sebagai benih. Jadi artinya apa? Pembeli benih yang ada hak PVT-nya secara legal boleh menanam, silakan. Panennya untuk padi, dimakan, berasnya, nasinya boleh silakan. Dipanen untuk dijual berasnya, silakan. Tetapi pembeli benih tadi itu tidak berhak jual benih yang ada hak PVT-nya. Turunan dari benih yang legal tadi itu, atau turunan yang esensial tadi itu, yang masih bisa untuk benih tadi itu, tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh diperjualbelikan sebagai benih. Dijual sebagai beras, boleh. Jual sebagai padi, boleh. Tetapi tidak boleh dijual sebagai benih. Hak lainnya apa? Namanya pemegang hak PVT, hak lainnya boleh mengiklankan, mempromosikan, termasuk apa? Menyimpan cadangan benihnya. Jadi, walaupun waktunya terbatas masa perlindungan hukumnya, pemegang hak PVT berhak menjaga, mencadangkan benihnya. Karena apa? Besok-besok andai kata sudah habis masa perlindungan hukumnya, pemegang hak PVT masih punya benihnya, masih berhak menjual lagi. Tetapi perlindungan hak PVT-nya sudah hilang, sudah habis. Hasil panennya dijual sebagai benih oleh orang lain boleh? Boleh. Ya, tadi saya ulang lagi, hasil panen dari hak PVT yang digerakkan, dipindahkan untuk propagasi, untuk benih tanaman, itu tidak boleh dijual kecuali atas izin sepertujuan pemegang hak PVT. Artinya apa? Ada orang membeli benih, ada hak PVT-nya, ada perlindungan hukum hak PVT-nya, ditanam, panen, hasilnya dijual sebagai benih, itu tidak boleh. Karena apa? Dijual sebagai benih itu komersil. Tetapi dijual sebagai beras, sebagai gabah, boleh, nggak masalah. Kemudian, kalau benih tadi itu ditanam, panen, hasil panen, siapa untuk benih lagi? Boleh. Sepanjang tidak saya jual, nggak saya komersilkan, itu boleh. Hasil panen dari hak PVT dipakai untuk benih, diri sendiri, tidak diperdagangkan, boleh. Tidak melanggar undang-undang.
Tapi kalau dijual sebagai benih, itulah yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Karena sifatnya komersil. Tapi kalau kita amati di budaya kita, budaya gotong royong, kebersamaan, kadang-kadang kita punya hasil panen HPVT, panen melimpah, tetangga yang ingin ikut tanam juga, saat jual kan nggak boleh, sebagai benih, nggak boleh. Tapi sifat kita yang kegotong royongan, kebersamaan, mungkin justru kita beri benih, silakan mencoba, mungkin bisa berhasil seperti benih aslinya. Walaupun pasti sudah merosot itu. Sudah merosot. Jadi pada intinya, hasil panen HPVT untuk benih tanaman yang sama, pada prinsipnya itu tidak boleh, dilarang. Andai kita mau dijual sebagai benih, itu harus mendapatkan izin dari pemegang hak PVT. Dan itu pun kalau padi misalnya atau tanaman yang lainnya menyiapkan benih harus mendapat sertifikasi dari Balai Benih. Jadi tidak sembarangan orang atau pihak beli benih HPVT, ada perlindungan hukumnya, hasil panennya akan dijual sebagai benih. Tidak semudah itu. Dalam proses penanaman harus diawasi oleh kantor Balai Benih Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian kalau yang namanya lisensi, misalnya benih tadi bagus sekali, mau beli benihnya susah, mahal sekali, ada orang ingin benih tersebut, maka mestinya pemilik hak PVT harus memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain untuk melakukan pengembangan benih atau mengadakan penangkaran benih, dikembangkan, ditangkarkan. Tapi ingat, dalam pembuatan benih tadi itu harus melaporkan kepada kantor Balai Benih untuk diawasi. Agar apa? 1, kualitasnya bagus. 2, tidak ada penipuan. 3, nggak ada manipulasi. Dan seterusnya. Sehingga apa? Sifat asli HPVT tadi itu tetap muncul, stabil saat dikembangkan oleh penangkar atau pengembang benih tanaman yang diawasi oleh Balai Benih, disertifikasi oleh Balai Benih. Nah sekarang ada varietas lokal, kadang-kadang itu ada varietas lokal miliknya masyarakat. Misalnya apa? Ada varietas Rojo Lele, ada varietas lain-lainnya misalnya. Kalau itu varietas lokal yang turun-temurun dari dulu, maka itu sebenarnya kalau tidak diketahui pemulianya, tidak diketahui pengembangnya, maka itu dimiliki oleh masyarakat lokal setempat. Tapi secara hukum, benih itu, varietas itu dikuasai oleh negara. Agar apa? Masyarakat setempat, masyarakat lokal dapat leluasa menggunakan varietas tersebut dan gratis. Tapi pihak lain, pihak luar sana, orang asing, di luar komunitasnya, di luar masyarakatnya, itu harus mengajukan izin, ada nilai komersil untuk menggunakan varietas lokal tersebut.
Ya, ada contoh misalnya di daerah Purwodadi, Jawa Tengah, ada jenis kedelai lokal. Kedelainya bagus, produksinya tinggi, daya tahannya bagus, tidak banyak memakai air. Karena bagus, itu oleh pemerintah, oleh kantor Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai varietas lokal milik masyarakat setempat. Yang mendaftar, yang menguasai pemerintah, negara. Orang Purwodadi sendiri pakai benih itu gratis, silakan. Tapi orang luar masyarakatnya, apalagi orang luar negeri, tidak semudah itu memakai varietas lokal. Nah, sekarang kewajiban pemegang hak PVT. Ya namanya didaftar ya harus bayar. Ada uang tahunannya. Kemudian haknya gimana? Ya jangan dibiarkan, harus diproduksi, harus diperdagangkan, harus disediakan sebagai benih, harus dijual, harus didistribusikan. Bayar. Orang beli benih kok gratis, bayar. Tapi misalnya benih tadi itu ternyata tidak dapat dikembangkan, diproduksi di Indonesia, maka akhirnya nggak wajib. Karena apa? Mungkin iklimnya, cuacanya nggak ada yang cocok di Indonesia, akan dikembangkan di luar negeri. Contohnya ada pada bunga apa itu? Bunga krisan. Di Indonesia banyak pemulia bunga krisan. Bunga krisan itu bentuknya indah, tangkainya panjang, awet, tidak mudah layu. Ini pengembangan benihnya tidak semudah kalau dilakukan di daerah yang iklimnya mendukung. Sedangkan di Indonesia dianggap iklimnya kurang bagus, maka pengembangan benihnya dilakukan di luar negeri. Boleh, silakan tuh boleh. Ya, selanjutnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT jika penggunaan sebagian hasil dari benih tadi itu tidak untuk tujuan komersil. Jadi tadi saya panen, hak PVT saya tanam, panen untuk benih saya sendiri. Boleh. Tetangga minta sedikit untuk contoh, untuk nyoba, nggak bayar, boleh, tidak melanggar hak PVT itu. Kemudian untuk penelitian, jadi sebuah benih, sebuah varietas tanaman belum habis masa perlindungannya, oleh peneliti lain dikembangkan, dikaji lebih lanjut, mau ditingkatkan, boleh, silakan. Tapi nanti kalau ada hasilnya dan didaftarkan, maka pemegang hak PVT sebelumnya sebagai bahan kajian penelitian tadi itu harus ikut dicantumkan dan harus mendapatkan bagian royalti. Ada lagi digunakan oleh pemerintah, jadi hak PVT dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk apa? Menjalankan program. Misalnya Indonesia adalah kekurangan beras misalnya. Ada Pak Bambang pemegang hak PVT beras, gabah, padi yang produknya tinggi sekali. 1 hektar bisa panen 25 ton. Tahan hama, tidak rontok. Berasnya, nasinya enak, pulen, gurih, manis.
oleh Pak Bambang, sengaja tidak dilaksanakan, nggak dikomersilkan, hanya untuk kepentingan sendiri dan keluarga tetangganya. Padahal ada hak PVT-nya. Maka kalau seperti ini, pemerintah memaksakan benihnya Pak Bambang tadi itu ditanam pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, menanggulangi kelaparan, menanggulangi kekurangan beras nantinya, maka pemerintah tidak melanggar hak PVT miliknya Pak Bambang tadi itu. Saya kira materinya sampai di sini dulu, akan dilanjutkan materi berikutnya. Terima kasih, selamat